Hello, host season di Sandero Nusantara. In this time kita akan membahas tuntas siapa yang seharusnya ikut program BPS tahun 2022 supaya dia aman secara perpajakan. Pemain kriptoka, simak video ini sampai dengan akhir supaya Anda benar-benar paham. Dan langsung saja kita mulai dengan berapa sih sebenarnya tarif BPS. Ya, untuk mengikuti program BPS ini, Anda sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang sifatnya final, yang dihitung dengan cara tarif dikalikan dengan nilai aset yang Anda ungkapkan melalui program BPS ini. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, program BPS tahun 2022 ini mempunyai dua kebijakan, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, apa perbedaan antara dua kebijakan ini akan kita bahas. Yang pertama itu adalah subjek atau siapa yang boleh ikut kebijakan 1 dan siapa yang boleh ikut kebijakan 2. Nah, untuk kebijakan 1 subjeknya adalah peserta TA tahun 2015 dulu ya, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, kalau saya tidak ikut tax amnesty yang dulu, boleh nggak saya ikut kebijakan 1? Pada dasarnya boleh, aturan tidak melarang hal tersebut. Sedangkan kebijakan 2 itu hanya boleh diikuti oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah di aset. Untuk kebijakan 1 menggunakan dasar aset atau harta yang belum diungkap pada saat mengikuti TA atau belum diungkap di SPT tahunan 2015, yaitu aset kondisi per 31 Desember 2015. Sedangkan kebijakan 2 itu dasarnya adalah aset yang diperoleh antara tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum Anda laporkan pada SPT tahunan tahun pajak 2020. Oke, dan yang ketiga, perbedaannya adalah di tarif. Nah, ada beberapa aset yang bisa diungkap melalui program BPS ini. Yang pertama adalah ketika Anda sebagai wajib pajak mengungkap aset yang berada di luar negeri dan aset tersebut tetap berada di luar negeri, tidak Anda lakukan repatriasi, tarif kebijakan 1-nya itu adalah 11%, sedangkan kebijakan 2-nya adalah 18%. Kemudian, untuk pengungkapan aset luar negeri yang dilakukan repatriasi atau aset tersebut dibawa masuk ke Indonesia, dan juga Anda mengungkapkan aset yang berada di dalam negeri. Untuk tarifnya adalah 8% kebijakan 1 dan 14% untuk kebijakan 2. Dan yang terakhir, ketika Anda melakukan pengungkapan aset, baik itu aset luar negeri yang direpatriasi maupun aset dalam negeri, dan aset tersebut Anda investasikan
di surat berharga negara atau juga di industri-industri tertentu, maka tarifnya lebih rendah, ya, yaitu 6% untuk kebijakan 1 dan 12% untuk kebijakan yang kedua. Nah, ini tarifnya teman-teman ya. Next, siapa yang sebaiknya ikut PPS? Ada beberapa pertimbangan yang harus Anda perhatikan sebelum mengikuti PPS, yaitu yang pertama, cara menghitung pembayaran pajak melalui PPS ini berbeda sekali dengan pembayaran pajak dengan konsep Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saya sudah cerita itu di video sebelumnya. Kemudian PPS ini hanya merupakan salah satu cara penyelesaian permasalahan pajak saudara. Saya ulangi, hanya salah satu cara. Jadi ada cara yang lain. Kemudian yang ketiga yang harus Anda pertimbangkan adalah PPS ini sangat singkat, yaitu hanya selama 6 bulan, sehingga Anda sebagai wajib pajak harus segera memberikan satu keputusan. Anda harus segera mengambil langkah, apakah Anda mau ikut program PPS ini, atau Anda hanya melakukan pembetulan SPT tahunan, utamanya adalah SPT tahun 2020. Jadi Anda harus memilih salah satu. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal ini, saya akan memberikan satu contoh yang mana Anda nanti bisa belajar dari ilustrasi yang saya sampaikan ini. Alkisah ada 2 orang yang merupakan teman dekat. Sebut saja yang satu bernama Kamto dan temannya bernama Toha, ya. Nah, 2 orang ini kebetulan merupakan satu teman kuliah, lulus bareng, dan suka sekali investasi. Begitu lulus kuliah di tahun 2016, baik Kamto maupun Toha itu sudah mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Kemudian pada tahun 2017, Kamto memulai investasinya dengan cara membeli kripto dengan nilai investasi awal sebesar 10 juta. Sedangkan Toha memilih jalan lain. Dia memilih investasi di saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Let's say nilai investasinya juga sama, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian mereka berdua membiarkan investasi tersebut dan berjalannya waktu di tahun 2020 ternyata investasi mereka itu melambung tinggi. Kamto menjual investasi kriptonya seharga 410 juta. Jadi dia untung 400 juta. Sedangkan Toha menjual investasi di saham sebesar 210 juta. It means dia untung 200 juta. Baik Kamto maupun Toha, dia belum membayar pajak atas penjualan investasi mereka. Kemudian Kamto dan juga Toha melakukan pembelian mobil dari hasil investasi mereka. Dan mobil yang mereka beli itu belum mereka laporkan di SPT tahun 2020. Nah, pertanyaannya, siapa yang seharusnya ikut PPS dan siapa yang tidak? Maka
menurut saya pribadi, Kamto lah ya, Kamto yang sebaiknya ikut PPS ya. Dengan asumsi Kamto memang belum membayar pajak atas hasil investasinya di kripto. Boleh nggak Kamto melakukan pembetulan SPT tahun 2020 dengan memasukkan mobil dan membayar pajaknya? Boleh-boleh aja, tetapi tentunya cara penghitungan pembayaran pajaknya berbeda. Nah, silahkan kalian diskusi ini di kolom komentar. Nah, sedangkan Toha menurut saya cukup melakukan pembetulan SPT saja. Nah, apakah Toha juga boleh ikut PPS? Pada dasarnya juga boleh. Tidak ada yang melarang hal tersebut. Jadi kesimpulannya adalah yang sebaiknya ikut PPS adalah wajib pajak yang tidak patuh. Dalam hal ini Kamto. Ya, Kamto belum membayar pajak. Yang seharusnya dia harus membayar pajak atas keuntungan dari kriptonya. Sedangkan Toha itu sebenarnya dia itu sudah membayar pajak dari hasil penjualan sahamnya, yaitu melalui pemotongan langsung oleh pihak sekuritas. Ya, jadi dia sudah membayar pajak. Si Toha ini sebenarnya tinggal pembetulan SPT dan memasukkan mobilnya. Mari kita lanjutkan di diskusi di kolom komentar. Tak lupa jangan ragu-ragu untuk mengunjungi web saya di buspajak.com.